Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Yuniarti Kustilah, mahasiswi psikologi Universitas Mercu Buana. Pada kali ini, saya akan mengkisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah sebelum akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Periode ini biasa dikenal dengan periode Mekah, yang berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Periode Mekah terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan yang bermula dari tahun keempat sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Kemudian yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya, yang dimulai dari tahun ke-10 sampai masa hijrah ke Madinah. Pada periode dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menyerukan Islam kepada orang-orang terdekat beliau, baik itu keluarga beliau maupun sahabat-sahabat karib beliau. Dalam sejarah Islam, mereka yang masuk pada awal permulaan dakwah ini disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Ibnu Hisham menyatakan bahwa jumlah mereka lebih dari 40 orang. Kemudian, pada tahapan dakwah selanjutnya yang dilakukan secara terang-terangan, Rasulullah mulai secara terbuka mengajak kerabat-kerabat beliau dan suku-suku Quraisy lainnya untuk memeluk Islam. Tentunya kaum Quraisy tidak tinggal diam atas apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak terima atas ajaran yang dibawa oleh Rasul dan ajakan beliau untuk berhenti menyembah berhala. Sejak saat itu, kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah berusaha untuk melakukan tindakan aktif agar bisa menghentikan dakwah Rasulullah di Mekah. Mereka mulai menentang, memaki, mengejek, bahkan menyiksa Rasulullah dan para pengikutnya. Dikarenakan tekanan dan siksaan yang makin menjadi-jadi, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah, maka Rasulullah memerintahkan beberapa kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah demi melindungi diri dari siksaan dan cobaan dan agar tetap bisa memeluk Islam. Pada periode ini juga, tokoh penting kaum Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam. Selain itu, pada periode ini juga Rasulullah SAW diterpa kesedihan yang sangat mendalam atas wafatnya paman beliau Abu Thalib dan wafatnya istri beliau tercinta Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan yang menimpa Rasulullah, maka dalam sejarah tahun tersebut disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Setelahnya Rasulullah SAW mencoba untuk berdakwah keluar Mekah, yakni di kota Taif, walaupun pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Sekembalinya beliau ke kota Mekah, beliau mulai berdakwah kepada kabilah-kabilah maupun perseorangan yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Dan mulai saat itu, Islam pun pelan-pelan mulai tersebar keluar Mekah. Begitulah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Walaupun beliau dan pengikutnya mendapatkan banyak cobaan kesedihan, penindasan, penyiksaan, maupun banyak perbuatan keji lainnya dari kaum Quraisy, namun atas izin Allah, beliau dan para pengikutnya tetap istiqomah dan teguh dalam berdakwah
dan menjalankan ajaran Islam. Semoga kita sebagai umat Islam masa kini juga bisa terus istiqomah dan semangat dalam beribadah dan berkehidupan sesuai dengan As-Sunnah dan Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian kisah ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.